Halo guys, dengan Miko sama review di sini. Kali ini gue mau review daily driver gue, yaitu Samsung S9 Plus. Langsung aja. Dari sisi material, Samsung menggunakan Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan Corning Gorilla Glass 5 juga di bagian belakang. Cuma waktu gue pakai S8 Plus, dulu di sini lecet-lecet, mungkin karena sering keluar masuk case, jadi maka langsung gue bagian sekian aja biar nggak lecet. Untuk material sininya, frame-nya dia menggunakan aluminium. Untuk bagian desain di bawah dia ada antena, lubang speaker, mikrofon, USB Type C dengan fast charging 15 watt, ada audio jack 3,5 mm dan antena lagi. Untuk bagian kiri ada layar Edge. Nih, kalian lihat ya, sini kelihatan layar Edge dengan tombol Bixby yang bisa di custom kalian mau buka aplikasi apa. Ini volume minus dan volume up. Untuk bagian atas ada antena, slot SIM tray, dimana ini single, karena ini single jadi single SIM plus microSD. Lalu lanjut ada mikrofon lagi dan antena. Sisi bagian kanan tentu saja ada layar yang Edge. Oke. Lalu ada volume. Lanjut, dari segi software ini gue udah pakai One UI 2.0. Kalian lihat di sini, One UI 2.0 dengan Android 10. Karena ini gue versi Jepang, kayak mungkin agak telat untuk security patch-nya. Harusnya udah ada yang Agustus. Soalnya di grup kemarin ada yang share, ada update. Lanjut ke spesifikasi. Spesifikasinya menurut GSM Arena, di sini tentu saja udah 4G. Launchingnya 2018, 25 Februari. Untuk dimensinya, di sini 158, di sini 7,73, dan di sini 8 mm itu tebalannya. Lanjut, untuk beratnya 189 gram. Yang di sini menurut gue sebenarnya nggak berat-berat banget untuk sebagai daily, karena pas gue pegang surprisingly nggak begitu berat. Fan aja sih kalau gue, pas lah digenggam juga. Tadi gue udah bilang Gorilla Glass 5 depan, Gorilla Glass 5 belakang, aluminium frame, single SIM atau hybrid. Ini karena versi Snapdragon jadi single SIM plus microSD. Nggak lupa ada IP68 dimana udah anti air. Untuk layar tentu saja sudah Super AMOLED. Super AMOLED Samsung dan Super AMOLED lainnya itu beda ya. Gue udah pegang Oppo K3 AMOLED dan HP gue Samsung S9 Plus yang Oppo itu teman gue. Pas gue pegang itu emang ciri khasnya AMOLED, tapi tajamnya itu beda dan kontrasnya tuh kurang lebihnya itu 10:12. 10 untuk Oppo dan 12 untuk Samsung. Buat yang nggak biasa lihat Super AMOLED Samsung sih mungkin nggak gitu kelihatan ya, tapi kalau misalnya udah biasa pasti kelihatan bedanya deh. Lanjut, untuk layar bentang layarnya 6,2 inch dengan screen to body ratio-nya itu 84,2. Di sini sih cukup karena dia rasionya kan cuma 18,5 banding 9 dengan layarnya yang 2K 529 ppi, Corning Gorilla Glass 5, HDR10, 3D Touch. Ini maksud 3D Touch itu yang ini, ini yang home ini tuh. Oke, lanjut. Tadi sampai 3D Touch. Mana 3D Touch? Nih, dengan always on display yang ini, always on display. Lalu Android yang tadi udah gue bilang OS-nya Android 10, terakhir mentok One UI 2.1. Sampai mentok di sini sih baru 2.1. Lanjut, Snapdragon 845 karena gue versi Snapdragon. Spesifikasinya ini octa-core 4x2,8 GHz Kryo dengan 4x1,7 GHz Kryo Silver. Untuk GPU-nya pakai Adreno 630.
Micro SD, oh di sini dia nggak kasih tahu ya maksimalnya berapa ya. Kalau nggak salah sih untuk S8 itu di 128 GB. Mungkin kita samain aja lah 128 GB. Untuk internalnya gue di tipe yang 64 6 GB. 6 GB itu RAM, 64 nya internal. Lalu untuk kameranya, nah di sini tadi gue udah bilang dia dual aperture. Nih aperture-nya 1.5 dan 2.4. Lanjut, di videonya dia 4K 60 fps ya. Nanti kalau soal kamera itu ada di sesi lain. Lanjut aja dulu. Low speaker yes, with stereo speaker. Jadi dia pakai earpiece untuk stereo dualnya. Dan di sini sini speaker, di sini earpiece. Jadi earpiece-nya juga sebagai speaker. Teknologi ini Samsung pertama kali dual speaker di S9 Plus. Karena dulu gue sempat punya S8 Plus, setahun kemudian keluar yang dual stereo speaker. Ini untuk pertama kali di S9 Plus. Untungnya Samsung masih menggunakan jack. Untuk sebagian orang mungkin nggak terlalu penting, tapi buat gue itu cukup. Walaupun nggak pakai banget, tapi cukup aja. Lumayan sering pakai. Bluetooth 5.0 dengan aptX. NVC yes, nanti kita coba NVC-nya. Untuk USB Type-C, untuk sensornya ada iris scanner, fingerprint di belakang, accelerometer, proximity, barometer, heart rate. SpO2 ini kalau nggak salah itu semacam bisa, gue pernah pakai yang heart rate. Terus ada stress measure level. Nanti gue kasih unjuk deh. Untuk selebihnya sih nih, untuk baterai 3500 mAh, fast charging 15 watt yang setara dengan quick charge 2.0. Ada wireless charging tentunya. Oke, lanjut. Untuk kamera, gue langsung aja ke yang ini Pro. Gue kasih unjuk. Tadi kan udah disebutin tuh aperture-nya bisa ganti-ganti. Gantinya di mana bang? Nih di sini. Ini ada 1.5, 2.4. Kelihatan kan langsung bedanya. Nah, gue nggak gitu paham soal sektor kamera ya. Tapi yang gue tahu untuk yang 2.4 ini untuk yang low light. Gue juga nggak gitu paham soal kamera, jadi gue nggak bisa bahas secara detail. Tapi kalau buat fitur-fiturnya, gue bisa kasih unjuk kayak gini. Nah, untuk di super slow motion itu kalau nggak salah mentok di HD 960 fps. Kalau untuk mode Pro nya tadi kita nggak bahas sampai sini ISO ya. Sini ISO mentok 800. Ini aperture ya tadi ya. Untuk autofocus, ini untuk white balance. Karena gue gitu paham kamera sih, jadi gue biasa langsung foto aja. Tetrat. Ada single take, gue nggak tahu ini apa. Ada live focus tadi gue sempet coba. Nah, live focus tuh jadi kayak misalnya pas lu orang di sini, yang di si belakang itu jadi kayak ngeblur, jadi kayak fokus ke dia gitu. Untuk settingnya kita buka aja. Seperti yang tadi udah gue dibilang. Ini kita buka video. Nah, nih videonya di 60 fps 4K. Nah, kalau kenapa gue lebih pilih 4K 60 fps di sini? Soalnya gue tipe yang video ngampe berjam-jam. Jadi kalau lu tipe yang short take, lu lebih mending yang 4K 60 fps. Itu sebenarnya udah cukup banget. Kalau misalnya yang take-nya lama, long take, lu ambil yang full HD 60 fps aja. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya gini, yang 4K 60 fps nya dia mentok di 5 menit. Di sini dibatasin sama Samsung. Kenapa dibatasin cuma 5 menit? Soalnya satu, pasti lu berat.
device tuh setahu gue nanti bakal agak panas. Yang kedua, biar nggak penuhin internal. Apalagi kalau kayak internal yang ini kan 64, jadi mungkin agak berat gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya lo yang agak lama, yang 30 menit atau berapa video, gue saranin lo mendingan full HD 60 fps aja. Jadi dia juga gak gitu berat, lebih stabil. Lanjut, langsung aja ke benchmark. Untuk Antutunya sih masih di skor 348. Sebenarnya sih ini untuk standar mid range di harga 5 juta 4 juta lah ya, 5 juta 4 juta tuh udah kayak di sini ya. Kita lihat aja ya. Mid range, mana kalau mid range Nova 5T itu di 400, itu dengan harga 5 juta baru nyalakan dulu. Untuk yang nih, gue ada di sini. Kok nggak ada yang mid ya? Mid cuma Nova 5T doang. Padahal dia, oh ini ada nih, Redmi Note 9 Pro di 278, bedanya cuma 100 ribu ya. Nggak nyampe, sorry, di 80 ribuan. Beda tipis, tapi gue masih tetap milih ini. Ini untuk skor Antutu. Untuk skor 3D Mark segini. Sebenarnya sih kalau kayak skor gini itu nggak terlalu ngefek banget sama kalau lo cuma buat daily ya. Tapi kalau lo buat game itu ini bisa sebagai acuan yang seperti 3D Mark ini, karena kan untuk game itu kan dia emang ngandelin prosesor dan GPU. Nah di sini tuh gue sempat pas Antutu aja gue bisa dapat 44 derajat di HP ini. Itu lumayan panas gitu. Emang sih waktu take gue nggak di ruangan ber-AC, jadi mungkin karena ruangannya panas juga, jadi device-nya heating up gitu. Jadi selama gue pakai kurang lebih sebulan lebih, apa aja sih kelebihannya? Jadi tuh menurut gue layarnya itu paling unggul di layar sih emangnya kalau Samsung. Layarnya Edge apalagi kan Edge, tapi gue bilang dia masih kalah sama Mate 30 Pro kalau untuk kualitas layar Edge. Soalnya Mate 30 Pro tuh benar-benar sampai ke bawah begini. Gue sempat lihat kemarin di Erafone, wow bagus banget gitu, benar-benar display itu dur. Jadi tuh kalau lo begini, ini kan masih kelihatan ada bezel ya, nih sininya. Nah dia tuh hampir nggak kelihatan gitu, kelihatan tapi cuma cuil gitu. Oke bagus kalau Mate 30 Pro Edge-nya lebih bagus. Tapi kalau soal kayak kualitas gambar atau warna itu kurang lebih nggak beda jauh lah, 11-12. Lanjut, kelebihan keduanya tentu saja dia ada rating IP68. Sebenarnya untuk sebagian orang IP68 itu penting. Contoh, ketika lo lagi naik motor, nah hujan, kita kan nggak ada yang tahu yang namanya hujan itu kan nggak bisa kita prediksi dan nggak bisa kita tebak. Nah, anggaplah lo emang taruh di tas, taruh di kantong. Nah, kalau ketika lo hujan-hujanan, kan kita nggak safety 100%, itu air nggak masuk ke kantong atau ke tas kita. Makanya ini IP68 itu sebenarnya diperlukan di sini. Kenapa orang orang luar itu lebih rata-rata tuh udah IP68 karena itu. Karena anti debu dan anti air. Bukan buat diajang dicelup-celupin ya. Lanjut yang ketiga, kelebihannya ini dia udah stereo speaker. Mungkin untuk sekarang itu udah biasa aja gitu, tapi di zamannya dia ini yang pertama untuk Samsung. Gue lupa tuh kalau di zamannya itu yang resmi itu ada apa aja, tapi yang gue tahu pertama kali untuk Samsung itu pakai yang ini di sini, stereo speaker. Lanjut poin keempat, iris scanner.
Sebenarnya kalau menurut gua ini penting nggak penting. Untuk yang pertama, alasan gue bilang penting, iris scanner ya lebih akurat daripada lu pakai semacam Face ID. Karena tapi gue sempat coba juga nih, gue sempat coba satu mata dan satu mata lagi gue tutup, itu ternyata masih tetap kebuka. Gue nggak tahu ya kalau misalnya pas kita lagi tidur mungkin istri kita atau pacar lo buka HP lo pakai iris mata lo, walaupun dibuka sebelah gitu, seperti sih dibuka karena gue udah sempat coba. Lanjut yang poin kelima, dia ada prosesor Snapdragon 845. Jadi tuh gue beli HP ini di harga 4,5. Menurut gue dengan Snapdragon 845 di harga 4,5 itu sebenarnya untuk kondisi baru ya itu cukup pas di harganya. Kenapa gue bilang begitu? Daripada lo ambil Realme 6 Pro atau Redmi Note 9, jujur gue lebih pilih ini. Kenapa? Satu, prosesornya ini dia flagship. Jangan samain seri flagship dengan seri mid ataupun dengan seri low, apalagi entry level. Jelas-jelas sangat beda. Lanjut, untuk prosesor 845 itu lebih tinggi daripada lo ambil Helio G90T di Redmi Note 9. Di Redmi Note 9 dan Snapdragon 720G di Redmi Note 9 Pro. Gue udah sempat bandingin juga gue lihat referensi di Google. 845 ternyata lebih unggul sedikit daripada 730G. Lanjut di poin ke-6, kameranya tadi udah gue jelasin dual aperture. Ini sebenarnya untuk di zamannya ya, kembali lagi untuk di zamannya dia, emang dia yang penggagas utamanya. Mungkin di zamannya 2018 tuh jarang-jarang HP yang dual aperture. Mungkin baru pertama kali di sini mungkin. Gue juga nggak tahu kalau soal kamera, orang awam gitu. Lanjut di poin ke-6 ya. Di poin ke-7. Dia ada support 4K 60 fps. Untuk di range harga sekarang itu cuma paling 4K 30 fps. Gue sempat lihat di M30s. Itu dia cuma untuk di 4K 30 fps. Yang poin ke-8 udah ada MVC. Gue nggak bisa tes ya, nanti gue kasih video lanjutan lagi deh soal MVC-nya. Lanjut di poin ke-9 ada audio jack, which means untuk sebagian orang termasuk gua, ketika lo denger lagu, kenapa gue pilih audio jack? Jadi tuh gini, untuk port charging, lu ibarat kata satu lubang tapi dua pengguna, otomatis type C lo jadi lebih berat. Kenapa gue lebih pilih di sini? Biar walaupun lo satu rusak di sini nggak mempengaruhi satu dengan yang lain. Kalau misalnya lo gak ada jack, terus lo USB-C lo rusak, mau nggak mau lo cuma wireless charging, dan lo nggak bisa dengerin lagu kecuali Bluetooth gitu. Untuk konsep dengan audio jack dan USB Type C itu gue nggak bisa kompromi sih, soalnya emang agak susah karena dua komponen itu nggak boleh jadi satu, kecuali lo pakai converter yang ada ROG 2, dia kan di kipasnya tuh audio jacknya. Lanjut di poin ke-10 ada wireless charging. Salah satu alasan kelebihan di S9 Plus. Emang sih udah lumayan banyak sih HP yang wireless charging, cuma emang kan ngecasnya lebih lama. Tapi menurut gue ketika lo ada rusak di charging port gitu kan, lo bisa ada backup sementara sebelum lo mungkin ganti HP atau pas lo lagi urgent. Walaupun emang untuk sekarang sih kalau pas lo charging di wire nggak gitu guna, tapi kan kalau pas charging wire lo rusak kan masih ada wireless gitu, masih ada nge-backup begitu. Nah di poin ke-11
Itu gue suka di fitur UI-nya, One UI Samsung. Kenapa? Satu, dia ada fitur Edge Screen. Edge Screen itu yang ketika lo ada notif, dia ada semacam lampu di sini, lampu LED. Di sini sih gue kostum dia warna ungu. Tapi karena lagi ada notifikasi, jadi nggak muncul. Nanti bisa lo lihat aja di, gue kasih tunjuk aja di sini deh. Nih, sorry. Nah, kayak begini deh. Bisa di custom, bebas yang mana. Tapi gue sih yang ini. Tuh. Lanjut, Lightning Edge. Lightning Edge ini sama kayak Edge Screen sih. Edge Lightning, sorry maksud gue. Nah, heart rate. Gue nggak tahu di sini gue lupa kalau di One UI itu 2.0, tapi dulu gue sempat coba. Pokoknya jadi dia nanti bisa nge-measure detak jantung lo nanti di sini. Oh iya, di S Health. Nih di sini. Nih. Oh, ini step, sorry. Mana yang detak jantung? Ini heart rate. Ini karena di sini tuh. Nyala kan? Tuh, kurang lebih kayak gitu. Oke. Lanjut untuk minusnya, sebuah produk nggak ada yang sempurna ya. Makanya tuh setiap produk pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tergantung kalian aja mau pilih yang kelebihannya atau yang menutupi kekurangan tersebut atau gimana. Yang pasti kan semua barang pasti punya kelebihannya masing-masing sendiri. Jadi tergantung kebutuhan kalian aja, kalian pilih apa gitu. Menurut gue kekurangannya di tahun 2020 ini, desainnya itu menurut sebagian orang kurang up to date. Maksudnya up to date itu, kalau untuk sekarang seperti iPhone X, dia ada notch. Untuk sebagian orang mungkin suka gitu kan, up to date, desainnya bagus. Tapi menurut gua pribadi, gua gak suka notch. Jadi makanya kenapa HP gua tuh gak ada notchnya. Walaupun emang gua bisa beli, tapi gimana ya, gak demen notch sih, jadi susah gitu. Untuk di kelasnya yang kedua, di kelasnya itu baterainya itu biasa-biasa aja. Di sini gue dapet SOT kemarin 6 jam. Gue kasih lihat. Kalau nggak salah di tanggal 6. Oh sorry salah. Oh 7. Kalian lihat, ini gue nge-charge di selesai jam 7 ya, jam 7 atau jam 8 gitu. Gue pakai fast charging, jadi gue tinggal tidur. Kayak lama. Nah ini gue pakai seharian sampai jam 12. Jam 12 itu pun masih sisa tuh. Masih ada sisa sedikit. Gue pakai sampai 8% atau berapa. Terus baru gue cas. Ini gue sengaja emang mau lihat tuh sehari bisa berapa jam. Ternyata bisa tembus 6 jam. 6 jam dengan kondisi gue sempat coba main AoV sekali, PUBG sekali dengan 7 menit ya kan, AoV 38 menit. Gue emang lebih aktif ke Facebook sih, Facebook, Tokopedia, kadang-kadang WhatsApp tuh pasti. Tapi karena gue kalau kerja pakai WhatsApp web, jadi ini cuma kayak buat nyambung doang gitu. Oke lanjut. Yang ketiga itu fast chargingnya masih 15 watt. Gue bandingin di harga yang sebanding, kita kan bisa dapat charging yang 30 watt, 50 watt kurang lebih. Makanya kenapa gue bilang di sini termasuk kekurangan, tapi minor sih ketika lu orang yang jarang banget HP terus gitu. Maksudnya gue bukan tipe orang yang di depan HP terus-terusan gitu. Jadi menurut gue charging di 15 watt tuh gak masalah. Buat kata walaupun gue tinggal sejam itu
nggak terlalu bagaimana gitu, kecuali malu orang yang tipe yang aktif banget di sosmed dan lu butuh HP yang terus-terusan. Gue lebih saranin lu mending ambil yang mid range tapi dengan baterai awet dan charging time-nya yang singkat, kurang lebih begitu. Di poin keempat, dia single SIM, bukan dual dan juga bukan hybrid. Maksudnya gini, untuk sebagian orang sebenarnya sih ini minor ya, kekurangannya minor, nggak parah banget, nggak, maksudnya kekurangannya nggak semua orang pasti dapat sebagian gitu. Kalau yang kayak single SIM pasti kan orang yang biasa dual SIM, yang biasa misalnya SIM 1 untuk telepon aja atau untuk bisnis lah biasanya kan. Nah untuk SIM 2 itu internet doang. Kenapa dibedain gitu sih? Kenapa orang harus beda? Biasanya itu yang pebisnis itu punya 2 nomor. Yang satu nomor pribadi dan yang satu itu nomor untuk dagang. Makanya kenapa orang ada yang suka nanya, ini single SIM atau dual SIM gitu. Sayangnya ini single SIM dan dual SIM atau hybrid, belum triple slot. Lanjut di poin kelima, softwarenya menurut terakhir harusnya di sini di One UI 2.1 Android 10. Jadi harusnya sih softwarenya ini udah software terakhir update untuk S9, karena setahu gue tuh untuk update dia cuma 2 kali upgrade primer, 3 kali sekunder kalau nggak salah. Jadi paling nanti cuma dapat security patch atau update atau bug fix. Lanjut di poin ke-6, kenapa kameranya Samsung itu kalau low light itu pasti jelek. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dari gue zamannya S8, pokoknya kalau misalnya kondisi cahaya kurang, pasti kualitasnya jelek. Entah banyak noise, entah jadi ngeblur. Dan ini gue udah coba juga di S7 teman gue juga pakai S7 tuh kayak gitu juga, ternyata sama. Surprisingly, emang kalau di ciri khas Samsung sih ini emang gue udah tahu pasti. Jadi kalau misalnya dia di kondisi cahaya yang kurang, emang dia kualitasnya kameranya tuh agak jelek. Tapi kalau misalnya lagi di outdoor atau cahayanya yang cukup, bagus kok, masih bagus. Untuk poin ke-7, sebenarnya sih ini menurut pribadi gue doang sih ya kekurangan ini. Jadi itu layar edge itu kalian tahu lah, tempered glass yang cocok itu susah. Paling mentok-mentok gue sempat coba-coba nanya juga di forum gitu, ternyata mereka tuh pada pakai tempered glass UV yang pemasangannya tuh cukup susah gitu. Jadi ketika lo baru pertama kali pasang tuh susah, jadi dia harus pakai lem entah apalah itu, pakai sinar UV entah di scan gitu. Gue nggak bisa kalau itu, gue nyerah. jadi makanya gue pakai hydrogel aja. Kurang lebih sih itu aja sih kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan game tes nanti gue upload di video yang berbeda, soalnya agak lama itu, tadi gue sempat 40 menit. Untuk tes wireless charging tadi udah, tes wired nanti akan gue kasih di video selanjutnya. Untuk sementara cukup di sini aja dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar. Silahkan like kalau kalian suka, dislike kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka, kasih tahu alasannya kenapa. Oke, itu aja dulu. Terima kasih.